Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semuanya? Saya berharap semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi IPA di kelas 9, yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup dengan submateri persilangan monohibrid. Langsung saja kita lihat. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Dan persilangan monohibrid ini dibedakan menjadi yang pertama adalah monohibrid dominasi sempurna. Adalah persilangan dua individu sejenis yang memperhatikan satu sifat beda dengan gen yang dominan. Terjadi bila ada satu sifat yang mendominasi. Misalnya, disilangkan bunga mawar merah dengan simbol M besar dengan bunga warna putih dengan simbol M kecil. Warna merah dominan terhadap warna putih. Tentukan F2-nya jika F1 disilangkan dengan sesamanya. Kita tulis dulu simbolnya dulu. Berarti M besar ini untuk mawar merah, sedangkan M kecil ini untuk mawar M kecil untuk mawar putih. Warna merah dominan terhadap warna putih. Kalau warna merah dominan terhadap warna putih, maka merah ini harus kita simbolkan dengan huruf besar. Sehingga untuk yang putih, karena di sini sifatnya resesif, maka kita simbolkan dengan huruf kecil. Langsung saja kita lihat persilangannya. Yang pertama adalah kita tentukan dulu P1 atau parentalnya atau induknya. Mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Genotifnya M besar dengan M kecil. Kalau sudah sampai sini, kita tentukan gametnya. Gamet dari M besar itu adalah M besar, dan gamet dari M kecil itu adalah M kecil. Kemudian kita silangkan menghasilkan F1 atau filial atau keturunan yang pertama, yaitu M besar dan M kecil dengan fenotip atau sifat yang tampak, yaitu merah. Langkah selanjutnya adalah kita tentukan P2 atau parental atau induk yang kedua, yaitu dengan cara menyilangkan F1 dengan sesamanya. Berarti di sini F1 dengan F1. Kita lihat F1 tadi adalah M besar M kecil, disilangkan dengan F1 juga M besar dan M kecil. Kemudian langkah berikutnya adalah kita tentukan gametnya. Gamet dari M besar M kecil itu adalah M besar dan M kecil. Sama ini ya, M besar dan M kecil. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian bisa membuat yang namanya papan catur. Tinggal kita tulis saja M besar, M kecil, ini juga sama M besar dan M kecil. Kemudian kita silangkan M besar kita silangkan dengan M besar, berarti ketemu M besar. M besar kita silangkan dengan M kecil, berarti ketemu M besar M kecil. Kemudian M kecil kita silangkan dengan M besar, ketemu M besar M kecil. Dan M kecil kita silangkan dengan M kecil, menghasilkan M kecil. Nah, kemudian ini adalah masih genotif. Harus kita tentukan fenotipnya, sifat yang tampak. M besar fenotipnya adalah merah. Sedangkan M besar dan M kecil, maaf ini, M besar M kecil ini fenotipnya merah. M besar M kecil fenotipnya merah. Sedangkan M kecil ini fenotipnya putih. Selanjutnya, setelah langkah ini, kita menentukan rasio fenotip dan rasio genotif pada F2. Rasio fenotip pada F2 kita lihat sifat yang tampak di sini ada merah dan putih. Kita hitung merahnya ada 1, 2 dan 3. Berarti ada merah 3, sedangkan putihnya adalah 1. Putihnya 1. Sehingga rasio fenotip untuk F2 merah banding putih adalah 3:1. Atau kalau dibuat persentase 75% dibanding 25%. Sedangkan untuk rasio genotifnya dari F2 kita lihat, berarti di sini ada M besar M kecil,
M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Kita lihat M besar ada berapa? Ada 1. Kemudian M besar M kecil ada 1, 2, berarti ada 2. Dan M kecil ada 1. Sehingga rasio fenotip F2 nya 1 banding 2 banding 1, atau 25% banding 50% banding 25%. Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang berikutnya. Yang kedua yaitu monohibrid dominansi tak sempurna atau yang dinamakan dengan intermediate. Adalah persilangan dua individu sejenis yang memperhatikan satu sifat beda dengan gen-gen yang sama kuat. Artinya, sifat gen dominan tidak dapat menutupi sifat gen resesif. Akibatnya, bila tidak ada sifat yang mendominasi. Jadi tidak ada satu sifat yang mendominasi. Kedua sifat itu sama-sama kuat. Misalnya, disilangkan bunga mawar merah dengan simbol mama dengan bunga mawar putih dengan simbol mimi. Pada F1 didapatkan bunga mawar merah muda. Nah, tanda bunga mawar merah muda ini menunjukkan bahwa pada F1 tidak didapatkan bunga mawar merah dan juga tidak didapatkan bunga mawar putih, melainkan perpaduan antara dua sifat itu. Ini yang dinamakan dengan intermediate. Jadi, tidak ada satu sifat yang mendominasi. Sama seperti tadi, langkahnya kita tentukan dulu. M besar ini mawar merah. M ini adalah M kecil ya. Ini salah, M kecil itu adalah mawar putih. Kita lanjutkan, langkah berikutnya adalah kita tentukan P1, parentalnya, induknya. M besar itu fenotipnya merah, M kecil itu fenotipnya putih. Kemudian langkah berikutnya kita tentukan gametnya. M besar gametnya M besar, M kecil gametnya M kecil. Kemudian hasilnya F1 atau keturunan pertama adalah M besar M kecil. Nah, fenotip dari M besar M kecil ini adalah merah muda. Kenapa merah muda? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak ada satu sifat yang mendominasi. Artinya kedua sifat sama kuat. Nah, lanjut kemudian ke P2, ke induk kedua, yaitu menyilangkan F1 dengan sesamanya. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Merah muda, fenotipnya merah muda disilangkan dengan merah muda. Tentukan adalah gametnya. M besar M kecil, gametnya M besar dan M kecil. Kemudian yang di sini M besar M kecil, gametnya juga M besar M kecil. Kemudian saling kita silangkan. Bisa kalian membuat dengan menggunakan papan catur, bisa juga dengan cara seperti ini. M besar kita silangkan, ketemu M besar M kecil, M besar M kecil, kemudian M kecil kita silangkan dengan M besar, ketemu M besar M kecil, kemudian M kecil kita silangkan dengan M kecil, ketemu dengan M kecil. Tinggal kita tentukan fenotipnya. M besar itu fenotipnya atau sifat yang tampaknya adalah merah. M besar M kecil ini adalah merah muda fenotipnya. Kemudian M kecil ini adalah putih. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan perbandingan fenotipnya. Kita lihat, yang merah ada berapa? Ada 1. Kemudian yang merah muda ada 2. Dan yang putih ada 1. Sehingga perbandingan fenotipnya 1 banding 2 banding 1. Atau 25% banding 50% banding 25%. Sekarang ke perbandingan genotipnya. Lihat di sini. Simbolnya apa saja? Di sini ada mama. Ada M besar M besar M kecil, M besar M kecil, dan M kecil. Nah, kita lihat M besar ada 1, kemudian M besar M kecil ada 2, dan M kecil ada 1, sehingga perbandingannya 1 banding 2 banding 1, 25% banding 50% banding 25%. Nah, lebih jelasnya kalian bisa lihat di sini perbedaan parental. Materi kita pada hari ini semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, satu kata bijak yang sudah dapat menginspirasi kalian. Segala ketidakmungkinan tak dikuasai akan jelma di dalam diri manusia jadi sebuah ketakutan. Belajar dengan keras bisa dilakukan oleh seorang